Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bunda akan menjelaskan cara menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat. Mari sama-sama simak videonya. Di sini sudah ada catatan, apabila ada kata naik di atas kanan maju, maka tanda bilangannya positif. Tetapi kalau turun di bawah kiri dan mundur, berarti tandanya negatif. Kebalikannya saja ya. Oke, di sini sudah ada soal pertama, yaitu seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah. Ingat ada kata di bawah permukaan laut. Lalu, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Oke, tadinya dia posisinya di negatif 3 ya, di bawah permukaan laut. Jadi permukaan laut ini kita anggap 0. 0 ini adalah permukaan laut. Jadi ke atas ini adalah di atas permukaan laut. Ini di atas ya, di atas permukaan laut. Tapi kalau 0 ke bawah ini namanya di bawah. Ya, di bawah permukaan laut. Oke, karena di sini penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut, maka diketahuinya posisi awal ya, posisi awal penyelam di bawah permukaan laut 3 meter. Berarti negatif karena di bawah ya. Karena di sini 3 meter maka 3 meter. Oke, selanjutnya ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Berarti posisinya, posisi akhir ya, atau menyelam lagi, ia menyelam lagi, ini sejauh negatif 4 meter. Ya, jadi awalnya tadi posisinya di negatif 3, terus menyelam lagi sejauh 4 meter. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Berarti yang ditanya adalah posisi akhir. Posisi akhir. Nah, cara menjawabnya kita sesuaikan dengan soal ceritanya tadi. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Berarti posisi akhirnya negatif 3 meter. Karena di sini menyelam lagi sejauh 4 meter, berarti negatif 4 meter. Ya, atau boleh kita tulis seperti ini, negatif 3, negatif 4. Ya, jadi hasilnya negatif 7 meter. Ya, jadi posisi akhirnya ada di negatif 7 meter. Oke, selanjutnya nomor 2, Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius. Oke, diketahui ya, suhu air 18 derajat Celcius. Lalu ia masukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun. Suhu setelah dimasukkan es batu. Ya, suhunya katanya turun ya, sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Ingat ada kata turun, berarti negatif 10 derajat Celcius. Saat es dimasukkan mencair, saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Ya, berarti suhu ketika es mencair. Tadi kan udah dimasukkan es batu ya, terus esnya mencair ya. Naik 5 derajat Celcius. Karena naik berarti tandanya positif ya, tetap saja 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut? Yang ditanyakan adalah suhu air dalam gelas. Setelah dimasukkan es batu, lalu ketika esnya sudah mencair. Nah, suhunya berapa kira-kira? Oke, cara menjawabnya. Suhu airnya yaitu 18 derajat Celcius ya, tadi suhu awalnya. Lalu suhu setelah dimasukkan es berkurang ya, jadi 10 derajat Celcius. Lalu suhu ketika esnya mencair naik lagi, ditambah 5 derajat Celcius. Karena naik jadi tambah ya. Ini cara membacanya, 18 derajat Celcius
Langsung turun berarti negatif 10 derajat Celcius, naik berarti positif 5 derajat Celcius. Oke, ini tinggal kita kurang 18 derajat Celcius dikurang 10 derajat Celcius yaitu 8 derajat Celcius. 8 kita jumlah dengan 5 derajat Celcius. Jadinya 13 derajat Celcius. Oke, ini adalah suhu air dalam gelas yang terakhir ya. Oke, soal selanjutnya yaitu sebuah lomba cerdas cermat diikuti oleh 3 tim. Setiap tim akan mendapat poin plus 3 jika menjawab benar. Ya. Oke, di sini Bunda tulis dulu, diketahui jika menjawab benar akan mendapat poin 3. Ya. 3 poin. Oke, selanjutnya poin negatif 1 jika menjawab salah. Oke, berarti salah itu negatif 1. Pada babak pertama, tim merah mendapat nilai 15. Di babak kedua, tim merah dapat menjawab 4 soal dengan benar dan 2 soal salah. Berarti dia dapat menjawab benar 4 soal, salah 2 soal. Yang ditanya adalah berapa nilai tim merah pada akhir babak kedua. Berarti yang ditanya adalah nilai akhir tim tersebut. Oke, jadi cara menjawabnya yaitu nilai akhirnya benarnya tadi 3 poin ya. Jadi tadi babak pertama dia dapat poin 15. Oke, kita tulis dulu ya 15 poin. Ditambah dengan dia menjawab benar 4 soal. Ya, tim merah menjawab benar 4 soal. Katanya kalau menjawab 4 soal benar mendapat 3 poin. Berarti 4 soal dikali dengan 3 poin. Lalu ditambah lagi dengan 2 soal dijawab salah. Ya, berarti 2 soal dikali negatif 1. Sehingga jawabannya yaitu 15 ditambah, ingat, bilangan bulat campuran. Kita kerjakan terlebih dahulu yang tanda kurung. 4 kali 3, 12 ditambah 2 kali negatif 1, negatif 2. Ya, 15 tambah 12, hasilnya 27 ditambah negatif 2. Nah, ingat ada positif negatif, tandanya negatif. Berarti 27 dikurang 2, yaitu 25. Sehingga nilai tim merah pada akhir babak kedua yaitu 25. Baik, untuk tugasnya latihan 11, halaman 24, nomor 1, 4, 5, 6, dan 8. Kerjakan di buku tulis dengan menggunakan caranya. Baik, cukup sekian yang bisa Bunda sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.